Hai sobat semua, kita memasuki ruang kolaborasi dalam studi kasus modul 1T4. Kami dari kelompok 2 CKP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi bersama Bu Insiati Ningsih, Bu Rini Dimawati, dan Bu Superni. Studi kasus modul 1T4 ditemani oleh Bapak Fasilitator Putri Putranto dan pengajar praktek Ibu Waidatul Maimunah. Mari kita lihat di kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru penggantinya. Dalam kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ada 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ada 3 hal, yaitu mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelas, mengirim email permohonan maaf kepada Bu Eni, dan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Selanjutnya, apa posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang diambil Bu Eni adalah posisi membuat orang lain merasa bersalah. Ibu Eni tidak menyakiti Vivi dan Natali secara langsung, tetapi berupaya mengontrol mereka melalui pendekatan persuasi. Ibu Eni menegur mereka dengan halus dan melaporkan pada Ibu Santi tentang perilaku mereka. Dengan demikian, Ibu Eni berusaha untuk membuat Vivi dan Natali merasa bersalah atas perilaku mereka yang tidak pantas dan tidak menghormati. Selanjutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Pak Hasan ini adalah sebagai kepala sekolahnya ya teman-teman. Yang dilakukan adalah akan menyikapi langkah yang ditempuh
menempuh Ibu Santi dengan positif dan mendukung dengan alasan yang dapat dipertimbangkan, menghargai upaya restitusi Ibu Santi kepada Vivi dan Natalie. Lalu menggalang kerjasama antara Vivi, Natalie, dan teman sekelasnya. Mengembangkan keyakinan kelas bahwa mereka memahami pentingnya menghormati di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, mengembangkan komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru pengganti, dan murid. Sobat semua, kita masuk kasus yang kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan diburu sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman perhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun berburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kalau kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatumu. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sobat semua, cerita selanjutnya, Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus 2 ini, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah sebagai berikut. Indikatornya adalah tetap bersikeras pada peraturan, mengatakan Sabrina telah melanggar peraturan, menghukum Sabrina dengan melepas sepatunya. Pertanyaan selanjutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang akan dikatakan adalah pertama, melakukan langkah menstabilkan identitas anak dengan bertanya. Misalnya, Sabrina, apa yang terjadi hari ini membuat kamu terburu-buru dan salah menggunakan sepatu? Bagaimana kamu merasa ketika menyadari kesalahanmu di depan kelas? Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Bisa bertanya seperti berikut. Sabrina, kamu sudah mengetahui peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Mengapa kamu tidak mengikuti peraturan tersebut? Bagaimana kamu bisa menghindari kesalahan ini di masa depan? Langkah yang ketiga, membuat perubahan dengan bertanya sebagai berikut. Sabrina, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Bagaimana kamu berencana untuk mengikuti peraturan sekolah di masa depan? Pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju di peraturan harus berwarna hitam adalah 1. Bertanggung jawab.
2. Mengurangi kesenjangan sosial. 3. Menghindarkan konflik. Dan 4. Meningkatkan disiplin. Bagaimana menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menghargai kesadaran Sabrina, mengembangkan alternatif, mempertimbangkan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut tanpa harus melukai perasaan siswa. Sobat semua, sekarang kita masuk kasus yang ketiga. Di sini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh-acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malesan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh ibu guru, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam. Dalam cerita kasus 3 ini, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Ini adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kenapa Fajar seperti itu? Menurut kami adalah kebutuhan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima dan kebutuhan untuk dicintai serta kebutuhan untuk dimotivasi. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang pertama akan berfokus pada observasi dan analisis perilaku Fajar tanpa langsung memberi teguran atau hukuman. Memahami alasan dibalik sikap acuh tak acuh Fajar dan mencari cara untuk membantunya terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Langkah yang diambil yaitu mengamati perilaku, menciptakan suasana nyaman, mendekati secara personal. Pertanyaan yang mungkin diajukan oleh Ibu Dani adalah sebagai berikut. Fajar, saya perhatikan kamu sering tampak tidak fokus di kelas. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Apa yang kamu rasakan saat pelajaran bahasa Inggris berlangsung? Apakah ada bagian yang sulit atau membosankan buatmu? Bagaimana cara kita bisa membuat pelajaran ini lebih menarik bagimu? Apakah ada hal lain di luar sekolah yang mungkin mempengaruhi konsentrasi atau semangat belajarmu? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama, observasi dan pengamatan. Yang kedua, diskusi dengan Ibu Dani. Yang ketiga, bertemu dengan Fajar. Yang keempat, menciptakan rencana dukungan. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Yang keenam, membangun komunikasi dengan orang tua. Sekarang analisis kasus yang keempat atau kasus yang terakhir. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut, emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai kancingnya lepas. Pada saat itu guru piket menerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan Anto dan
Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan. Melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang paling penting. Meminta Dino memberikan cara lain yang memungkinkan lebih efektif karena saat itu Dino berada di ruang kelas sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti baik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Di sini Dino berpikir sejenak. Akhirnya menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak lagi, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto dan tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak-anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ibu Suti telah mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani konflik antara Dino dan Anto. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Ibu Suti yang mendukung kesimpulan ini. Mengamati dan menganalisis, mendorong refleksi, memberikan tanggung jawab, mendorong kerjasama, dan menciptakan lingkungan positif. Dengan langkah-langkah tersebut, Ibu Suti menunjukkan bahwa dia berperan sebagai manajer. Dalam kasus 4 tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Ibu Suti mengajarkan Dino dan Anto dengan cara yang berbeda, yang mencerminkan pendekatan positif dalam penyelesaian konflik. Penguatan untuk Dino, validasi emosi, mendorong refleksi, memberikan tanggung jawab, mendorong pembelajaran. Penguatan untuk Anto, memberikan suara, mendorong kerjasama, dan menstabilkan situasi. Nah, melalui pendekatan ini, Ibu Suti tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tapi juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, kerjasama, dan keterampilan baru kepada kedua siswa. Pertanyaan terakhir untuk kasus 4. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan yang adalah menghormati peraturan sekolah, mengembangkan disiplin positif, mengembangkan kerapian, mengembangkan kebersamaan, dan mengembangkan tanggung jawab. Thank you, we express this from the bottom of our hearts. Thank you sudah menonton dan semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.
tergerak, bergerak, dan menggerakkan